Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Fatul Drikam dari kelas 4D Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Selama mengikuti mata kuliah micro teaching, saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga karena dapat merasakan experience mengajar, yaitu berupa merancang, melaksanakan sekaligus merefleksikan proses pembelajaran. Bagi saya, adanya praktik micro teaching menjadi ruang belajar untuk menganalisis atau mengenali kekuatan, kelemahan, dan langkah perubahan yang harus saya lakukan sebagai calon pendidik profesional. Pada praktik micro teaching, saya mengajarkan materi Daulah Umayyah II di Andalusia dengan menggunakan pendekatan atau model pembelajaran project based learning. Model ini saya pilih harapannya peserta didik tidak hanya menerima informasi, tapi juga dapat membangun pemahaman melalui aktivitas yang melibatkan kerjasama dan menyelesaikan proyek. Menurut refleksi saya, salah satu kekuatan saya adalah kemampuan membangun suasana kelas yang kondusif, komunikatif, dan menyenangkan. Hal tersebut tercermin dari antusiasme para peserta didik yang aktif menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan, serta mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan menyenangkan. Selama perkuliahan micro teaching, saya juga mengalami peningkatan dalam menyusun perangkat pembelajaran, mengembangkan media interaktif, serta mengelola alur pembelajaran agar lebih sistematis dan berpusat pada peserta didik. Namun dalam praktik tersebut saya juga mengalami kendala, yaitu pada saat praktik mengajar, video pembelajaran yang telah saya siapkan itu ternyata belum terunduh sehingga tidak dapat diputar ketika proses pembelajaran berlangsung. Kendala teknis tersebut menyebabkan waktu yang tersedia atau waktu yang telah dialokasikan untuk saya berkurang cukup banyak dan buat saya harus menyampaikan materi dengan tempo yang lebih cepat agar seluruh materi dan tujuan pembelajaran tercapai. Meskipun demikian, saya tetap berusaha untuk menjaga fokus, melanjutkan pembelajaran dengan alternatif penjelasan yang saya kuasai, serta mempertahankan interaksi positif yang telah saya bangun dengan peserta didik. Ada masukan dari ibu dosen yang saya terima, yaitu adalah perlunya memperhatikan efektivitas penggunaan model project based learning terhadap alokasi waktu dan karakteristik materi yang diajarkan. Setelah menerima masukan tersebut, saya mulai mengevaluasi cara memilih model pembelajaran dengan mempertimbangkan efisiensi waktu, menyiapkan media cadangan apabila terjadi kendala teknis seperti tadi, dan juga melakukan pengecekan ulang perangkat sebelum pembelajaran dimulai. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi atau media, tapi juga oleh kesiapan guru dalam mempersiapkan atau mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi di dalam kelas. Sebagai calon guru profesional, saya memiliki roadmap pengembangan diri. Yang pertama yaitu ada aspek pedagogik. Saya akan terus mempelajari berbagai model pembelajaran dan strategi pembelajaran agar mudah dalam menyesuaikan materi dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu aspek profesional. Saya akan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan saya dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, memperdalam penguasaan materi, serta melatih keterampilan public speaking sehingga nanti penyampaian materi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga yaitu aspek sosial. Saya akan terus membangun komunikasi yang intensif dan positif dengan peserta didik, menghargai pendapat mereka, serta menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan nyaman. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada aspek kepribadian. Saya akan membiasakan diri untuk terus disiplin, teliti dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran dan melakukan refleksi secara berkala agar setiap pengalaman mengajar menjadi sarana untuk terus berkembang dan berbenah. Saya percaya sebagai seorang guru bukan sekedar menyampaikan materi, tapi juga menjadi pembelajar sepanjang hayat yang selalu siap memperbaiki diri untuk memberikan pengalaman belajar terbaik bagi peserta didik. Dan melalui mata kuliah micro teaching, saya tidak hanya belajar bagaimana mengajar, tetapi juga belajar bagaimana menerima masukan, melakukan refleksi, dan terus berkembang menjadi pendidik yang profesional, adaptif, dan inspiratif. Terima kasih, cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.